Oke, kita kembali lagi di part 2 Mas Bagus yang sudah 7 kali naik lawu, dan kita akan kulas lagi tentang kejadian yang tahun 2019 ya, tentang emosinya emosi, pertarungan emosi lah. Kalau pernah pendakian tahu, pertarungan emosi diuji saat pendakian, jadi berantem dengan temannya, kita akan ulas. Oke, Mas Bagus, kita akan lanjut di cerita, monggo. Ya. Yang pertama dulu. Itu pendakian ke 6 kali saya. 6 kali ya, 6 kali. 5 apa 6 ya? 2019. Nah, itu menurut saya pendakian paling terkesan. Ya, Itu biasanya saya daki lawu itu biasanya start itu pagi habis biasanya. zuhur. Siang lah habis zuhur itu. Habis zuhur itu Trek aman lah gitu. Iya. Trek aman. Nah, ini kalau ini itu ya habis zuhur Mas, tapi gara-gara memang saya mungkin agak di situ udah hafal jalur, agak menyombongkan diri sama teman saya, agak pro itu kan. Akhirnya saya pertama awal ceritanya main trekking itu jam habis asar itu, kita setelah sholat bareng itu kan 6 orang Mas. 6 orang start jam 3 habis asar, start dari pos 1, terus kita nyampe pos 3 itu sekitar sekitar setengah 6. Oh iya, itu berapa orang yang naik ke bersama Anda? Itu 6 orang Mas. 6 orang. Itu yang orang pro berapa orang? Itu yang pendaki, bener-bener pendaki 4 orang. 4 orang, jadi jenengan sama jangan 5 gitu. Iya. 6 1 ngikut gitu, nebeng. Bukan, 4 itu termasuk saya. Oh ya, yang 4. pernah ke situ itu 4. Yang ya, 2 itu masih perkenalan. Iya. Itu ada ceweknya itu? Enggak ada Mas. Enggak ada, cowok semua ya? Cowok semua. Itu bisa perkenalkan namanya? Yang pertama itu saya Ya, sendiri. Mas Bagus. Terus Ariko, terus Jalu Jiwan. Yang ketiga itu barengan dari Madiun Mas. Ya itu Barengan Mas Madiun gitu aja. Barengan Madiun itu namanya saya nggak ingat. Yang saya ingat cuma Tora, namanya Tora. Yang 2 itu nggak ingat, soalnya itu namanya cuma ketemu di sosmed Mas. Ya, Mas Madiun gitu aja. Iya. Ya itu karena merasa sudah hafal trek lawu ya. Iya kan. Itu naiknya dari pos mana? Itu naiknya dari Candi Cedok gitu. Berarti udah apa ya, udah pro Cedok dari awal babat ya. Itu naik karena sombong ya, bukan sombong ya, berarti udah pengalaman gitu, telat waktu ya. Biasanya kalau naik sore ketemulah trek malam gitu ya. Sudah pasti itu ya. Pasti. Kalau tidak 1-2 aman ya Mas? Atau ada masih? Itu 1-2 itu masih matahari masih kelihatan. Sampai pos 3 itu jam sekitar setengah 6 Mas. Setengah 6 itu saya emang sengaja untuk tidur. Nah, sama itu tidur itu udah naik kan di tenda? Tidur di tanah. Oh, tanah. Tidur sambil lihat matahari sunset toh Mas di pos 3. Anda saja atau yang lain ikut? Yang lain langsung naik. Emang saya karena saya bilangnya gini sama teman-teman. Ya wis tinggalin sih, aku tak neng kini sih. Oh, jadi Anda sendiri? Bukan, saya berdua sama orang Madiun, namanya sekitar siapa ya namanya, lupa saya. Ya, jadi Mas Bagus sama Mas Madiun itu pengennya ngeri lah. Ya, soalnya memang pengennya kita santai ya. Itu kejadian beneran yang ditinggal rombongan? Ya, itu hari Kamis, saya ingat hari Kamis sore jam setengah 6 itu saya di pos 3 berdua. Berarti posisi udah ditinggalkan teman-teman? Ya, teman lanjut. Jadi jenengan tinggal berdua di pos 3? Iya. Itu saya tempat tidur 1 jam Mas. Jadi saya start lagi jam 6:30. Oh, berarti udah terlampau jauh ya. Itu satu pos ada itu. Tertinggalnya satu pos ada karena 1 jam itu. Ya sudah terlalu jauh itu. Terus setelah terbangun ya, saya pertama itu hasilnya itu jam setengah 6 itu saya mau jam 6 lah Mas. Jam 6 kan sengingnya masih jauh kelihatan. Oh, iya. Itu sama saya masih pengennya lanjut. Dan itu jalan sekitar 10 meter. Terus teman saya wis nang kene sik wae, turu-turu, padahal
pada saat itu saya udah rasanya udah didatengin itu mas, burung jala itu. Jala hitam. Jala Udah bukan datang. jala coklat. Jala coklat. Jala Udah coklat datang. didarin jala coklat. Nah itu jala coklat itu menuntun itu tik 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 gitu. Tapi posisi jenengan mau jalan atau masih mau jalan. mau jalan. Pas saya berdiri kan ketemu jala itu di trek sampai jalan 10 meter kok. Terus teman saya wis lah gini sih wae turu. Berarti teman Anda Imam Edun itu sengaja melambatkan tempo atau memisahkan dari rombongan gitu. Kan ya? saya juga nggak hafal karakternya gimana iya, orangnya karena kan gitu. bertemu baru pertama Soalnya kali. ketemu di sosmed. Oh iya. Setelah itu saya tidur ya. Saya sini bukan tidur, cuma merem-merem biasa sambil relaksasi. Setelah itu saya start lagi jam 6:30 mas. setengah 7 malam. Trek malam, masuk trek malam ya. 6:30 malam Itu itu udah siapkan center ya. saya angkat dan matahari mah nggak ada. Nggak ada. Malam. Saya itu berdua. Nggak ada barangan ya kan? Nggak ada barangan sama sekali. Nah itu kan biasanya saya di trek gunung seperti Merbabu saya juga malam, terus di Merapi juga malam, di paling gunung-gunung yang agak cendek-cendek agak sedikit-sedikit itu juga malam, di perahu itu biasanya juga malam. Tapi kok ini di Lau malam cuma berdua tok itu rasanya beda. Oh sudah tampak ya pemirsa, sudah tampak keganjilan. Biasanya emang kalau ada orang-orang yang kejadian atau gimana pasti ada keganjilan. Pertama keganjilan dulu. Oke lanjut. Itu kan kita trekking jam setengah dari pos 3 jam setengah 7 kita jalan sampai setengah 8 mah. Setengah 8 itu kan jarak dari pos 3 sampai pos 4 itu lumayan 1,5 atau 1 jam ya. Sekitar kan kita jalan juga santai malam itu kan jalan nggak kelihatan santai, kita menikmati sambilan. Nah itu jam setengah 8 itu mau setengah 8 mau jam 8 itu teman saya udah kayak nggak nyaman. Oh nyamannya ada konflik atau sengaja bicara tapi nggak mau nyaut gitu gimana? Teman saya itu pertama itu sikapnya itu diem. Nah pertama kan dia di depan, saya sebentar di belakang. Saya suruh di depan, mas ngarepo gitu kan. Dia di depan. Setelah di depan kok dia tak ajak omongan, diem. Tapi udah nyoba pancing omongan diem gitu. Terus setelah itu kan dia minta yowis leren sih. Yowis mas leren, kita minum air. Itu di masih pos perjalanan 3 dan 4. Itu masih di tengah jalan. Kan? Masih minta istirahat lagi. Kan kita biasanya kan istirahat. Istirahat jam setengah 8 lebih itu kita istirahat. Nah itu dia bilang, mas nek daki golek barengan. Terus lagi aku kan sebagai tuan rumah ya mas ya, maksudnya sebagai sasarannya wis pernah ning kene gitu kan. Terus ya udah saya ya wis mas, kita tunggu teman. Ya, kita itu berarti posisinya jangan istirahat terus nunggu barengan dari bawah. Ya itu sampai berapa jam itu mas? Atau setengah jam? Itu sekitar jam 9 kurang itu saya putuskan untuk naik lagi. Oh berarti sempat setengah jam ya ada di situ ya? Ya saya putuskan nggak ada barangannya, jangan naik. Itu masih ada percakapan dengan teman Anda? Kemungkinan teman saya itu kayak takut mas trekking malam itu. Saya sini juga gimana wong neng tengah hutan gurung lurut tok terus suasanane seperti itu. Terus hari ini kita jalan sampai jam setengah 10 ya, sampai di pos 4. Pos 4 jam 10. Setengah 10 sampai setengah 10 sampai pos 10. Itu ada keganjilan lagi teman Anda itu atau masih sama sikapnya sama, diem nggak mau bicara. Dan di tengah jalan tuh saya sih kayak trekking sendiri, dia juga pikir ke diri sendiri, nggak mau bicara, cuma bicaranya cuma mas leren ngono. Oh berarti sudah dalam ego masing-masing ya? Iya itu setelah itu kan saya agak dilema juga. Tenda dibawa teman saya yang depan, logistik saya yang bawa, semua logistik itu yang bawa kita berdua. Tenda semua peralatan itu yang bawa depan yang 4 tadi atau yang 4? Berarti mau ngecamp tetap nggak bisa, nggak bisa. Tenda. Dan itu di pos 4 itu juga kosong, nggak ada tenda. Setelah itu saya mencoba minum dan leren-leren, istirahat sambil makan makanan ringan. Itu kan setengah 10 ya mas, di pos 4 ya sampai setengah 10. Nah itu pengennya teman saya wis ning kene wae teko golek barengan gitu
kan. Masih mancing lagi bilang barengan. gitu. Saya nggak tahu teman saya tak nggak pada saat itu belum tahu teman saya itu kena apa, lihat apa, ada kejadian memang masih belum mau bicara. Belum mau bicara. Terus setelah itu saya menunggu lagi sampai jam 10. Jam 10 setengah lebih. jam di situ. Setengah 10 lebih. Jam 10 lebih dan saya paksakan lagi, ayo mas, gue golek barengan renek. Setelah kita jalan sekitar 20 menit mas, mau menuju pos 5, kan itu jalannya agak landai. Agak landai itu terdengar bunyi-bunyi orang mendaki. Oh iya, duk gitu ya. Bukan, rame. Suasananya rame. Rame. Kan saya ini itu di pos perjalanan 4 sampai 5 ya. Tengah-tengahnya. Itu baru aja kita jalan dari pos 4 sekitar 10 menit. Pikir saya di pos 4 udah ada orang. Nah, saya ndaki 20 menit sama berdua turun lagi mas. Turun lagi ke pos 4. Turun lagi pos 4. Enggak ada orang. Ada orang, berarti Anda menelusuri suara itu. Tadi tak cari kan ada barengan gitu loh mas. Terus saya itu enggak ada orang. Di pos 4 lagi enggak ada orang. Saya naik lagi mas. Naik lagi ke naik pos lagi, kelima. Ini agak lama sekitar setengah jam. Seperti itu lagi, mbok itu gemah atau apa juga enggak. Tapi yang kedua itu dibarengi dengan senter SOS. Oh iya, yang kedip-kedip merah. Lap gitu. Nah, saya senter ganti, lap gitu. Oh, berarti itu posisinya jenengan di pos setengah 5, senternya yang SOS di bawah. Pos 4 ya. Nanti samping kode-kodean gitu ya. Saya senter balik toh. Saya senter balik, setelah saya senter balik kita berdua inisiatif untuk turun lagi ke pos 4 ya. Biar ada temennya ya. Setelah itu biar ada temennya. Itu sampai pos 4 lagi mas. Enggak ada orang berarti. Terus saya tambah turun lagi. Oh berarti mau ke pos 3. Pos 3 jadi pedagang kita cuma naik turun cuma cari orang. Terus ya itu udah. Pas sorot-sorot pas perjalanan mau turun masih kelihatan itu yang SOS. Itu pas SOS itu cuma sekitar 5 menit mas. Oh berarti tek jangan turun perjalanan. Sempat saya panggil mas gitu dia juga jawab woi gitu. Oh berarti mas dia woi gitu. Terus cuma satu di bawah kali ya suaranya ya di pos itu ya. Terus yang kedua mas sampai 3 kali cuma satu tor. Ya udah. Setelah itu agak malam mas, itu sudah sampai 11 jam 11 itu cuma saya masih di tengah perjalanan antara pos 4 sampai pos 5. Iya, karena ada gangguan tadi ya. Terus itu ada orang tapi tidak ada orang gitu. Terus itu juga saya agak gimana ya, agak berkecil hati kok. Ini gitu kan, suasana ini teman saya juga nggak bisa diajak kompromi untuk naik. Jadi itu suasana hatinya gimana? Kayak gimana takut iya, terus baru kayak wis lah pomen guru ning wong loro tok ning tengah hutan gitu. Itu teman Anda masih mau diajak bicara karena kejadian center itu SOS itu atau dia masih diam kesikut cari gitu? Dicari pomen dia ngikut mas. Oh iya. Yang mengambil inisiatif tetap saya. Setelah itu saya sama teman saya awalnya depan itu dia nggak berani mas, rawani mas. Kan itu pas keadaan rawani gitu lah, pas depan itu mas, kan saya di belakang lihat depan, lihat tas dia terus gitu loh, sama lihat tanah. Jadi nggak lihat pemandangan depan. Nah pas itu kejadian itu pas mau jalan di pos 4 ke pos 5 itu dia langsung tiba-tiba astagfirullah gitu. Oh pas posisi dia di depan kaget astagfirullah gitu. Langsung dia langsung mandek. Oh shock gitu. Shock terus baru setelah itu saya apa tuh mas nah kan biasanya etikanya kalau nggak boleh bilang langsung oleh diceritane cari wong Jawa ngono oleh diceritake ning dhuwur. Terus saya nggak tanya mas, saya itu wis mas lagi apa gitu kan, aku bilang gitu santai kata kasih minum. Nah itu ya wis aku ngarep mas, gantian posisi gitu tuh mas. Saya udah jalan sekitar 10 menit mas, dia takut juga ning mburi ya takut. Pada saat itu saya nggak melihat apa-apa, cuma melihat kayak rame-rame gitu, kayak ada orang daki tapi diparani nggak ada. Itu posisi orang rame-rame di
di bawah. bawah. Heeh. Ya itu ya tadi didatangi nggak ada, naik didatengin kode-kode EOS, datang lagi dikira kita dikira jenengan ada bantuan atau Ada barengan. nggak ada lagi, naik nggak ada lagi, terus malah teman Anda shock itu tadi ya karena Iya. melihat sesuatu. Terus itu Anda memposisikan di depan Nggak nganteni di ya, depan, terus cuma 2 orang di dua depan. orang. Tapi teman Anda tidak berani di belakang gitu ternyata. Nanti malah itu namanya apa itu ya, game lah bandengan gitu. Iya. Setelah itu ya saya wis lah, setelah itu wis kok men masa ning mburi rawani ning ngarep ya rawani, terus takon mandek ndrike tenda, kita enggak bawa tenda, logistik juga yang enggak bawa kan itu Terpaksa jalan. ini terpaksa jalan Mas, jam 11 itu jalan. Setelah jalan ya wis akhirnya saya ambil alternatif, wis Mas gandengan. Berarti kita gandengan gini. Berarti padahal jalur itu sempit ya, ada mereka sempit nih pinggirnya jurang. Jadi kalau kita gandengan malah jalannya bahaya, tapi karena pentingnya ketakutan berarti ya dipaksakan. Nah pada saat itu saya mau sampai pos 5 itu mulai tercium bau-bau. Berarti jenengan sampai ke pos 5 itu tetap gandengan gitu. Itu gandengan leren. Nah itu muncul bau-bau Mas di pos 5. Pas itu muncul bau-bau. Lepas muncul bau-bau itu saya mencium aroma, tapi saya nggak melihat sesuatu sama sekali. Masih kita khususkan itu baunya seperti bunga atau kayak Mas, bunga nih kayak melati gitu. Oh iya tanda-tanda kehadiran. Itu setiap perjalanan atau di pos itu aja? Di pos di jalan itu Mas. Jadi mau menuju pos 5 itu kayak berbau-bau. Nah, berarti konfliknya ada di antara 3, 4, 5 ya. Di 3 pos itu semua masih jenengan diganggu gitu ya. Posnya diganggu makhluk sampai pos 5 ya masih. Kalau saya enggak melihat gangguan itu, cuma saya merasakan hawa ini beda, suasana ini beda. Tapi kan melihat SOS itu tanda-tanda itu kan? Ya tanda kayak saya positif aja Mas, mungkin itu orang gitu. Tapi kan di parani enggak ada. Cuma suara-suara enggak suara. Itu keramaian 1 orang atau 2 orang? Apa? Yang keramaian yang banyak Mas, kayak kasarannya kayak tim lah. Banyak, kayak malu menurut saya 20 orang Mas. Oh, itu udah anda kan enggak dimasuk akal itu. 20 orang kalau emang kita turun harusnya ada 1 orang pasti ada. Jadi sempat ada juga yang suara pas suara masak teng. Masak masak enek tutuke mandi lonteng gitu kok. Pas di pos 4 tak kira kan di bawah pos 4 kan ada tenda lagi buat diriin tenda. Tak kira di situ enggak ada orang. Enggak ada orang. Jadi jangan tetap melihat SOS dan bau wangi kan intinya kan itu. Nah, bau wangi itu menyertai Anda sampai perjalanan ke pos sampai Mas, sampai bulak peperangan. Hari bulak peperangan itu baru kelihatan tenda-tenda. Wis udah sekitar 5 tenda Mas di bulak peperangan. Berarti dari pos 1 dan sampai bulak peperangan atau pos 5 lebih itu enggak ada temannya sama sekali. Enggak ada temannya sama sekali. Baru di awal tadi terus pisah tadi ya. Iya. Itu sampai pos orang sama sekali. Tapi di pos bulak peperangan ada kegiatan dari pendaki lain, itu ada kegiatan di luar atau di dalam tenda? Semua ada tidur. Buat tidur. Summit kan saya berdua itu sampai di pos 5 di dekat bulak peperangan itu sekitar jam 12:30. 1:30 malam. 1:30 malam teman saya udah di tenda udah tidur, dia tunggu logistik. Nah saya bawa logistik ya udah. Berarti tenda jenengan udah berdiri Mas. Oh, berarti teman jenengan sudah di situ. Teman saya udah di tenda, udah tidur. Nah, saya di pos 5. Saya baru datang. Telat ya. Sempat mau dicari tapi saya kebetulan tuh enggak bawa hati. Sempat teman saya mau turun tapi mereka wis kok nek esuk ora teko meduk wae. Ya karena panggilannya bolak-balik jadi kan lama. Di perjalanan kan makin lama. Iya, kan biasanya BG cepet tok. Nah, bisa kira cepat kan ada kayak gitu. Ya itu saya bau wangi itu sampai itu Mas, sampai di pos 5 itu. Pos 5 udah sampai pos 5 kan perasaannya seneng. Teman saya itu yang satunya seneng sampai nangis dia. Nangis itu. Gara-gara enggak tahu kenapa. Setelah itu pada saat itu ya nangis seneng lah. Alhamdulillah Mas ya wis ngancani aku ngono gitu-gitu. Teman Anda dari Madon bilang seperti itu, berarti
dari awal diam dan sampai pos 5 karena senang selamat lah atau senang ketemu temannya sampai nangis sampai bilang ke Anda namanya Mas Bram ya. Oh iya Mas Bram. Halo Mas Bram yang Madiun yang kebetulan mungkin menonton teman seperjuangan Anda di Launa. Oh ya udah di sini. Ya tadi nangis-nangis ya. Udah terima kasih sama Anda tadi sudah sadar gitu. Terus udah sadar. Saya ceritakan sama teman saya yo lu ngopo mau lagi yo yo salah belum bareng gitu kan gitu. Saya itu ya wes, saya itu yo nggak ada masalah itu ya kita sama-sama terus kita summit. Mas summit itu summit jam berapa itu? Summit jam 2:30 Mas, 2:30 pagi. Saat 3 pagi kita dari pos 5 di Bulak Peperangan 2:30 kita udah bangun, kita bikin mie dulu jam 3 lebih kita start. Berarti cuma 2 jam istirahatnya. Terus yang kemarin itu yang sama jenengan ya udah gini pas. Ya itu kesan beda ya. Ini masih dilanjutkan lah. Saat turun itu nggak ada kejadian yang ikuti atau makhluk astral? Nggak ada Mas. Ya di pos ya berarti lancar ya. Lancar sampai base camp cerita jenengan temannya cerita tadi sampai base camp saya diceritani. Dia melihat dia melihat sosok seorang wanita. Jadi dia itu gimana spesifikannya wanita gimana? Wanita Mas, wanita ini kayak apa ya? Katanya kayak orang Jawa gitu. Oh iya, sekarang pakai kebaya gitu pasti. Sekali jari gitu. Tapi dia nggak lihat mukanya, jadi dia cuma dungkrok gitu. Dia duduk ini gitu. Ya, duduk papasan di depan berarti ya. Pertama papasan di depan, terus setelah itu katanya pas astagfirullah itu terus dia sosok itu hilang. Setelah hilang itu ada di belakangnya dia. Iya. Berarti depan Anda. Maksudnya pertama kan udah kan pas astagfirullah itu saya ganti depan. Dan dia di belakang ngikuti dia yang teman Anda itu tadi ya. Itu berarti pengen gandengan karena itu ya. Iya, ngikuti ya. Itu kan Mas Abi. Itu teman Anda ngomong ngilangnya di pos mana atau sempat ngikuti terus yang pakai kebaya itu? Wah, saya nggak cerita ya. Tapi setelah itu saya di belakang itu teman saya itu agak takut, memang ada bau-bau. Saya mencium aroma itu. Berarti itulah sosoknya yang mengganggu ya. Dan suara ramai itu kan ini ya karena saya dengar juga karena ada satu tim yang hilang di laut itu kan juga satu kelompok pasti banyak orang. Itu ya mungkin mengganggu Anda berarti kan semuanya meninggal karena kebakaran itu Mas. Nah itu juga sering mengganggu pendaki tadi ingin turun ingin pulang tapi mereka sudah tidak bisa pulang kan karena sudah meninggal dunia. Jadi sering mengikuti pendaki lain mungkin itu masuk Mas di cerita Anda mungkin. Berarti yang ganggu di keramaian itu mereka itu yang sempat meninggal di laut banyak orang itu. Itu kan masuk akal ya kan. Jadi yang mengganggu wangi juga itu karena warnanya kebaya tadi ya beda makhluk gitu ya. Itu sudah ketemu sampelnya. Jadi ya ini ingin Anda sampaikan ke teman-teman atau yang khusus yang adegan ini atau yang Anda sampaikan. Berarti yang ini yang pengalaman yang berbeda sini pesan ke teman-teman kalau mendaki jaga kekompakan atau gimana? Iya, kalau pesan saya itu memang kita tuh harus mendaki itu dari bawah bareng sampai atas juga bareng, turun pun juga gitu. Terus bareng satu kelompok gitu ya, nggak boleh meninggal temannya. Kita nggak boleh saling ego gitu. Karena sering ya kita lihat di miris ya di tahun-tahun terakhir ini sering meninggalkan pendaki sendirian atau temannya atau miris lagi meninggalkan wanita sendirian itu. Miris bagi pendaki-pendaki. Iya, tertuliskan juga. Sedih, kita lihatnya sedih. Iya. Bagaimana teganya melihat teman ditinggalkan sendiri. Itu bukan ditinggalkan Mas, saya sengaja ingin ditinggal. yang itu yang. Oh iya. Oke, sangat seru sekali di cerita dengan Mas Bagus ini dan kita akan lanjutkan di season 3. Stay tune di Today Project.